الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات والي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وكان Abu Bakrin radhiyallahu anhu yaqulu, halaman 104 baris ke-9 dari bawah, halaman 104 baris ke-9 dari bawah. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqul, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Sidin Bapander, idza hadaratis salatu, apabila sudah masuk waktu salat, misalnya sampai waktu zuhur misalnya, atau sampai waktu maghrib, maka Sidin berucap kepada kakawanan Sidin, qumu, ayo cepat berdirian ya Sidin, ila nari rabbikum, mendatangi api Tuhan kalian. Jadi Allah Ta'ala bisi api neraka, datangi allati awqatumuha, yang selama ini sudah engkau nyalakan. Nah, ini majas lah. Artinya kita nih misal jaka ibarat mulai besokan sampai tengah hari gawian kita banyak kada bagus, itu seperti memancing api tadi supaya menyala untuk diri kita sendiri. Maka mamajahinya itu adalah ketika kita melaksanakan sembahyang tadi. Maka sembahyang yang kita laksanakan itu mamajahi api yang menyala akibat perbuatan diri kita sendiri. Nah, ada yang mengerjakan maksiat ini itu segala macam, itu menyalakan api untuk diri kita sendiri. Maka ujar Sidin, cepat berdiri menuju api yang dinyalakan oleh kalian sendiri. Atfi'uha, padamkan api tersebut. Nah, cepat padamkan Sidin. Kayak apa cara memadamkannya? Yaitu dengan cara mengerjakan sembahyang 5 waktu. Jadi 5 waktu itu diantaranya adalah berfungsi memadamkan atau menghapus dosa-dosa yang menyala tadi. Nah, diperumpamakan dosa itu seperti api yang bernyala. Jadi dapatnya sembahyang asar, padam dosa sebelumnya. Dapatnya sembahyang maghrib, padam dosa sebelumnya. Nah, itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innamas sholatu tumsiku wa tuwadhi'u. Hanya saja sembahyang itu ada 2 fungsi. Pertama, menahan kita dari berbuat yang kada baik. Nah, itu pertama. Fungsi pertama sembahyang. Jadi mun sembahyang kita nih belum menahan kita dari berbuat yang kada bagus, maka itu belum aktif lagi sembahyangnya. Ada di manakah kesalahannya tuh? Wa tuwadhi'u, dan membuat hati kita tawadhu. Jadi orang yang sembahyang atau sembahyang yang kita gawin ini membentuk kepribadian kita 2 macam. Pertama, menahan kita dari berbuat yang kada baik. Yang kedua, membentuk hati kita bersifat tawadhu. Arti tawadhu itu adalah menganggap diri kita ini kada ada sedikit-dikit pun berisi kebaikan dan kelebihan. Itu tawadhu namanya. Nah, sifat seperti itu ada di dalam hati barakat sembahyang yang kita gawi. Tapi sembahyang yang bujur. Apabila sembahyang kita yang kita kerjakan tadi menghasilkan sebaliknya, maka kawa dipadahkan kita tuh belum sembahyang. Makin banyak sembahyang kita gawi, misalnya sembahyang sunnah, tapi timbul di hati ini sombong, berarti belum mencapai hakikat sembahyang. Padahal waktu kita pemulaan sembahyang itu ketika mengucap Allahu Akbar sudah hilang
rasa bahwa kita berisi kemampuan, sudah hilang rasa bahwa kita berisi segala-galanya. Yang ada itu hanya kesugihan Allah yang kita lihat dan anugerah serta kemampuan Allah yang kita lihat waktu itu. Waktu kita mengucap Allahu Akbar. Allah yang maha besar di kita. Kenapa Allah disebut maha besar? Karena hanya sidin yang bersifat sugih dan hanya sidin yang bersifat kawa. Berarti yang ada ini karya sidin barataan. Allahu Akbar. Nampaklah kekayaan Allah dalam pandangan hati kita. Kita pang mulai berhari wahini sampai kaina kada pernah bersifat sugih itu kada pernah. Nah, maka memandang diri kada pernah bersifat sugih, memandang diri kada pernah bersifat kawa. Nah, maka pengakuan orang seperti itu ketika menyaksikan yang kawa hanya Allah, yang sugih hanya Allah, diucapkannya Allahu Akbar. Nah, berarti tawadhu narannya waktu mengucap Allahu Akbar itu sifat orang yang tawadhu. Nah, hari-hari kita menggawi sembahyang itu, maka dalam sembahyang itu berapa kali Allahu Akbar? Waktu hendak ruku Allahu Akbar, itu mengingatkan kita bahwa kita tetap hina. Nah, maka sembahyang yang bujur menimbulkan hati bersifat tawadhu. Dapat di mana pemahaman atau ilmu atau paham atau sadar nih tuh hasil belajar sifat 20 pula. Nah, kada belajar kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man lam tanhahu salatuhu, barang siapa tidak mencegah akan seseorang oleh sembahyangnya, oleh salatnya, anil fahsya'i, dari berbuat keji, wal munkar, dan yang dilarang. Sembahyang kita kadang menjaga kita dari perbuatan yang kada bagus, maka hasil dari sembahyang itu lam yazdad minallah, tidak bertambah sembahyangnya yang ia kerjakan tadi, tidak menambah minallah dari Allah, illa bu'da, melainkan semakin jauh dari Allah. Bukti semakin jauh di hatinya timbulan penyakit-penyakit hati. Itu bukti orang itu semakin jauh dari Allah, walaupun duduk buritnya di sajadah, walaupun di dalam masjid. Nah, orang bahari nyebut masjid. Tapi karena sembahyangnya tadi kada menghasilkan akhlak yang baik, di antara akhlak yang baik tadi sifat hati yang tawadhu. Nah, maka berarti sembahyangnya tadi hanya menghasilkan bu'dan, di sini makin jauh lawan Tuhan. Ciri orang jauh lawan Tuhan gelisah. Nah, ciri orang parak lawan Tuhan hatinya tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Wasolatul ghafili, dan bermula. Nah, mubtada bahasa tuh. Wasolatul ghafili, dan bermula salatnya orang yang lupa. La tamna'u 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sembahyang tapi kada ingat lawan Tuhan. Sembahyang tadi maigau hari maigau aja kita bahasanya tuh. Maigau juga orang bangun guring tuh. Nah, sembahyang Allahu Akbar salah sembahyang. Kalau menurut ulama bubuhan fikih kada sahnya maigau. Nah, jadi sembahyang orang yang lupa, la tamna'u, tidak mencegah, minal fahsya'i wal munkar, dari berbuat keji dan munkar. Jadi sebabnya tadi lupa. Sembahyang itu, padahal sembahyang itu lidzikri, untuk kita ingat lawan Tuhan, itu fungsi sembahyang. Sekalinya kita sembahyang malah lupa, berarti kada sampai kepada hakikat sembahyang, walaupun tetap sembahyang itu digawi. Jangan sampai kita tahu empat ilmu ya ini, yang penting kita ingat dengan Tuhan aja. Kalau di sembahyang ada apa-apa ya. Nah, itu narannya sesat enggak itu, jangan diumpati. Sesat bin sesat. Yang penting ingat lawan Tuhan, kadosa sembahyang ada apa-apa. Karena hakikat sembahyang ingat, bujur ya. Hakikat sembahyang ingat. Tapi sembahyang itu tetap dilaksanakan. Nah, itu. Kenapa aja tetap dilaksanakan? Ya kita nih hamba. Arti hamba itu orang suruhan. Pangkat yang paling tinggi itu ya hamba. Orang suruhan. Jira Allah sembahyang ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, kam min qaimin, berapa banyak orang yang melaksanakan sembahyang, wa laisa lahu min qiyamihi, dan tidak ada hasil dari sembahyangnya itu illa ta'abu wa nasabu, melainkan susah dan payah. Ta'ab lawan nasab itu sama aja artinya, uyuh je kita. Dan juga hasilnya wa ma'arada bihi al-ghafilu. Yang biasa terjadi terhadap orang yang lupa itu apa biasanya? Itu aja hasilnya. Resah, gelisah, nyanyuk, mau, pusang, musang. Nya hati itu bila kelaparan pusang, sebagaimana parut bila kelaparan jadi nyanyuk juga. Parut kita nih seharian seolah nggak ada makan misalnya, pindah menciling-ciling mata tuh, rambut pindah cugat. Nah, dimbakani sedikit, diminumi sedikit, nah lalu tanyaman hal lagi. Sama kayak hati, makanan hati itu adalah zikir. Zikir itu andaknya di mana? Di sembahyang, di bacaan-bacaan wiritan, di setiap perbuatan baik itu zikir. Zikir yang paling malah makin itu diantaranya zikir la ilaha illallah, salawat, itu malah makin benar dengan roh, makanan bagi roh. Tetapi seluruhnya itu bila kosong dari hakikat zikir, maka kada menjadi makanan bagi roh. Sembahyang kosong dari zikir, maka roh itu tetap baik kada makan. Karena sembahyang ini kada menjadi makanan bagi si roh tadi. Allahu Akbar, rasa harat, rasa inya yang pembagusnya, bacaan, rasa inya yang paharatnya. Nah, ini lain sembahyang ini kada lepas dari zikir sudah. Maka roh tadi kada kawanya memakan itu. Maka tetap roh kelaparan walaupun 1000 rakaat, tapi kada ada zikir di dalamnya, maka tetap roh tadi kelaparan. Bukti kelaparan, roh tadi pusang. Nah, memusang aja kita. Padahal sembahyang aja. Makanya jangan heran sembahyang, taat beribadah, rajin cangkal, nya kada ada ilmunya pangalihai. Belajar kada mau, gitu tuh. Jangan memandang umur. Bila kita kada tahu siapa ka tuha ka anum ka belajar. Supaya kita sembahyang itu sampai kepada yang diqasad, yang dimaksud. Nah, tuha orangnya misalnya cangkal sembahyang, panyarikan masih aja, pamalar babanget lagi, berarti roh itu belum terobati dari penyakit-penyakit hati. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seorang hamba yang mengerjakan sembahyangnya, min salatihi, yang mengerjakan sembahyangnya, illa, melainkan hasilnya yang ia dapat adalah ma aqala minha, sembahyang atau rakaat yang di situnya aqala ay khasha'a, yang khusyuk di dalam sembahyang tersebut. Arti aqala itu khasha'a, khusyuk. Misalnya kainna sembahyang zuhur 4 rakaat, 2 rakaat khusyuk, 2 rakaatnya ghafala, lupa. Nah, maka 2 rakaat saja yang berpahala, 2 rakaatnya pang kada berpahala. Tapi sah aja pang sembahyangnya kalau memenuhi syarat dan rukun sesuai peraturan fikih. Lah, kalau khusyuk ini menentukan pahala. Allahu Akbar sudah rame itu mikirkan dagangan segala macam, no. Yang berhutang tadi berapa ikung ya, yang belum bayar berapa ikung, yang belum angsul berapa ikung, itu ini pikirkan syarat tadi deh. Ini kada ada pahalanya nih. Tapi sah aja masa sembahyangnya, cuma kada ada pahala. Banyak nengkain ini pian nih termasuk ulun. Nah, pian alhamdulillah pang wali bertahan pang hadir nih. Allahu Akbar aja. Nah, awas rakaat ingat lawan Tuhan. Cara ingat lawan Tuhan itu kada sama, tergantung pemahaman. Pemahaman ini tergantung dari inya cangkal atau kada cangkalnya belajar sifat 20. Nah, pemahaman ini membentuk kesadaran. Kesadaran inilah menjadi embrio dari hudurnya hati waktu sembahyang. Arti embrio itu cikal bakal jadi hudur hati itu. Nah, itu ada kesadaran dulu. Kesadaran itu datang dari paham. Mun kada paham datang mana sadar? Kayak anak paham belajar. Nah,
Jadi 4 rakaat lalai lawan Tuhan, kadada aqala di situ, kadada khasya'a. Berarti ke-4 rakaatnya kada menghasilkan pahala. Nah cuma alhamdulillah kita ada solusi. Ada solusi. Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah ada solusi. Dan sudah dipraktikkan oleh guru-guru kita bahari imah tuntung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akui kesalahan kita dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah ini mengurangi jeliknya sembahyang kita tadi, ada bagusnya karena dibungkus, diakhiri, ditutup dengan kalimat minta ampun lawan Tuhan. Sebab 4 rakaat tadi kada khusyuk kita akuin itu. Ini yang aneh ini sudah kada khusyuk, sudah bacaan data salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Han, aku ini penyembahyang tahu lah aja. Ini aneh lagi nih. Maagak akan non sembahyangnya ngalihai. Jurid Abu Jahal kasih dina kira-kira. Jadi Allah itu menilai ibadah kita, menilai hati kita, menilai niat kita, kadang menilai nyawa turunan siapa. Kadang dinilai Tuhan. Jadi kada usah membangga-banggakan turunan. Allah melihat hati kita, kayak apa hati kita? Baguskah kadakah? Perbuatan kita jelikkah kadakah? Kada ulun khawatir lo menapian membanggakan turunan sekalinya timbul tak Abu Jahal ujung-ujungnya kan malah memberi supan. Yang seiku bangga bener aku abahku orang alim, kaiku orang alim terus hanya tak ke Fir'aun kan malah tak supan nih kalau ujung-ujungnya. Jadi kada usah, kada zamannya lagi membangga-banggakan turunan. Nah, barang siapa kada menuntut ilmu, turunan siapakah? Tatap jahil. Ini ujar guru sekumpul nih, kada ulun begayaan. Turunan siapakah bila kada menuntut ilmu, tatap jahil. Jadi kita tuh supan, beganal-ganal bulang tapi bungol, supan. Ya kalau beganal-ganal surban tapi bungol, supan. Nah, ilmu yang diutamakan dulu, lalu beramal. Jangan membangga-banggakan kuitan, membangga-banggakan pakaian. Sebab membangga-banggakan keturunan itu termasuk dilarang dalam ajaran agama kita. Dilarang. Nah, kada boleh kayak itu. Wa qala ahlul ma'rifah. Ini ahlul ma'rifah. Nah, orang-orang wali berucap ujar sidin, berarti ahlun ini ada seikong nih, sepakat banyak orangnya. Ujar sidin as-salatu arba'atu asya'a. Bermula salat itu ada 4 pondasi, 4 perkara yang ada di dalam salat itu nang supaya sembahyang tadi diterima. Nang pertama, nah tulis di bawah itu 1, asyru'u ma'al ilmi. Memulai mengerjakan salat itu asyru'u ma'al ilmi, dengan ilmu. Kada tahu ilmunya kayak pas sembahyang. Asa bapala benar sembahyang subuh 5 rakaat. Asa bapala benar, yang waktu 2 aja, masih cimin aja. Orang 5 aja. Kada tahu yang nyawa bungul. Asa bapala benar. Kada aja nyamun bapala aja, kada tahu lagi aja. Kalau aran pada orang aja. Fardu kifayah berruku bersujud juga supaya hapok aja. Masalahnya ini yang mati ini mintuha. Padahal ongol. Nah, jadi mengerjakan ibadah tuh dimasuki ibadah tersebut ma'al ilmi, dengan ilmu. Ilmu bayustinja paham, ilmu baudu paham, ilmu rukun syarat sahnya paham. Ini mengkada belajar kada kau paham kita. Datang di mana paham mengkada belajar. Nah, maka syarat utama adalah asyru'u mal ilmi, mengerjakan amal sembahyang itu beserta ilmu. Nah, apa ilmunya? 3 macam semalam perdoain. Yang kedua wal qiyamu ma'al haya'i. Amun sudah ada ilmunya, laksanakan. Wal qiyamu, pelaksanaan sembahyang, ma'al haya'i, ada perasaan malu lawan Allah.
Nah, malu ini pun datang dari kita pinandu lawan kekurangan diri kita. Kekurangan diri kita ini secara paling mendasar tuh yang kada kawa dikikis-kikis lah, kada kawa dihilangkan dari diri kita nih dua kekurangan kita. Yang semalam Rancak sudah menyambat nih, kada pernah kita tuh mampu kekurangan kita tuh, dan kada pernah kita tuh memiliki. Ini kekurangan kita yang paling mendasar. Aslinya makhluk ini nah paling mendasar. Tapi ternyata kita ditolongi Tuhan, lalu jadi kawan melaksanakan sembahyang. Imbal itu dijanjikan Allah pulang dengan pahala, dengan surga. Kada bamudal, tapi nasib untung. Adalah kita tuh ada perasaan supan dengan Tuhan. Kada bamudal, tapi nasib untung. Banyaknya orang yang kada diberikan hidayah taufik oleh Tuhan. Kada menggawi sembahyang, banyaknya. Kada mau menuntut ilmu, banyak benar. Kita nih alhamdulillah menuntut ilmu kawa, sembahyang kawa. Jangan hilang rasa supan lawan Tuhan. Jangan sampai kita bila sudah ada ditolongi Allah, kawa menuntut ilmu, kawa beramal, ternyata sombong. Ini kada tahu dimalu. Kada tahu dimalu, tetap rasa malu lawan Allah itu ada. Terutama sekali di sini waktu mengerjakan sembahyang ada rasa malu. Allahu Akbar, hinanya kita yang nampak kebaikan Allah. Ya kalau yang nampak kebaikan Allah kita hina, tapi luar biasa Allah Taala. Jar Allah nyawa tuh memang hina, aku yang mulia, tapi sambat aja nyawa tuh mulia. Kada apa-apa. Makanya ada sambatannya al-mukarram wal muhtaram. Itu majas saja karena pemurahnya Allah. Bahkan jika Allah Ta'ala sambatnya nyawa yang sembahyang. Makanya kalimatnya usolli, aku sembahyang. Ini perintah Allah, ini kada aku diganti lawan kami sembahyang, kada boleh. Atau misalnya Allah yang sembahyang begini, kada boleh. Allah menyuruh, jika Allah aku yang menolongi nyawa, tapi sambatnya nyawa yang sembahyang. Usolli. Nah, kita menyambat usolli itu supan tuh kita lawan Tuhan. Baiknya Tuhan. Nasib untung kita ditolongi Tuhan, diberi pahala, dijanjikan surga. Dilajari sidin ilmu lalu paham. Padahal kita kekurangan kita kada pernah lepas dari dua perkara tadi. Nah, jadi dalam keadaan melaksanakan ibadah jangan hilang rasa malu lawan Allah waktu melaksanakannya. Mun sudah hilang rasa malu waktu kita beribadah, timbul kena nafsu. Nafsu tadi paragah harat itu nafsu. Paragah paling fasih, paragah paling rajin. Paragah itu bahasa Majapahit Bahari. Paragah tuh konotasinya piranha. Paragah. Nah, piranha itu kan adanya di luar negara sana. Kalau kita di sini ya paragah. Nah, jadi paragah aja kita. Kisah seorang paharat ini tuh para iyanya buktinya minta nilai lawan manusia. Itu buktinya. Minta nilai, adanya hati minta nilai lawan manusia. Seorang pang sudah beribadah, seorang pang sugih, itu penyakit tuh. Datang dari mana penyakit tuh? Karena kehilangan malu lawan Tuhan waktu sembahyang. Asalnya biasa aja, bismillahirrahmanirrahim biasa, ibadah karena sekalinya menggawil di belakang aja. Artinya hendak jadi makmum di belakang. Kita cinguk aja sedikit. Oh, mintuha, calon mintuha. Lalu lain lagi tim lalu mau ulangnya ke bismillah lo belagu ay. Nah, minta nilai. Tuntung assalamualaikum warahmatullah. Ay babah tadi ya lagu ulun jaswa ay bagus saja lah aja. Ya abah. Nah, ya abah ya minta. Nah ini itu contoh diantaranya. Jadi al haya lah supan di kita. Yang ketiga wal ada'u ma'at ta'zim. Menyelesaikan sembahyang itu dengan ta'zim kepada Allah. Arti ta'zim itu memandang akan bahwa sembahyang ini nikmat dari Allah, suhudul minnah. Nah, tulis di bawah ta'zim itu suhudul minnah. Apabila kita sudah kawa melihat dari Allahu Akbar sampai salam itu adalah kebaikan dari Allah, sudah membesarkan Allah. Ta'zim naranya. Jadi tuntungakan sembahyang tu beserta takzim. Arti beserta takzim tu lihati yang ini dari awal sampai akhir kebaikan Allah aja. Lain kebaikanku membesarkan Allah narnya. Yang keempat wal khuruju ma'al khauf.
tuntung sembahyang, khuruj, selesai sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, perasaan hati ada takutan lawan Allah. Nah, takutan lawan Allah, takutan. Bila hilang rasa takutan bisa timbul bangga tuh. Arti takut ini bukan tanpa alasan. Dua alasan kenapa kita takutan imbas sembahyang lawan Tuhan. Lah, pertama dari takbir pemulaan, rakaat pertama, kedua, ketiga, termasuk bacaannya, termasuk tumaninahnya, banyak kekurangannya yang kita sadari maupun yang kada kita sadari. Takutan kita kalau kopinan ini kada diterima oleh Allah. Nah, itu alasan pertama kenapa kita takut. Amun sembahyang kita ini kada diterima oleh Tuhan, ditolak Tuhan, kayak apa nasib kita? Di akhirat kayak apa nasib kita? Tak hutang. Nah, ada rasa takutan. Karena ada rasa takut, waktu imbas salam tuh lalu muntung mengucap astagfirullah. Nah, minta ampun lawan Tuhan. Itu alasan pertama kenapa takutan lawan Tuhan tuh ada setelah tuntung sembahyang. Nah, alasan kedua, seandainya pun kita sembahyang tadi sempurna, rukunnya kita hafal di luar kepala, melaksanakan praktiknya bujur, syarat sahnya terpenuhi, khusyuknya luar biasa, ikhlasnya luar biasa, dari Allahu Akbar yang dicengang itu kebaikan Allah Ta'ala aja. Nah, ya kalau sampai salam hanya melihat kebaikan Allah, khusyuk naranya, berarti kan secara hukum prosedural Indonesia Merdeka Soekarno-Hatta diterima sembahyangnya ini, ya kada? Tapi ternyata seluruhnya itu adalah inayah dari Allah juga. Berarti khusyuknya ini bukan pun kita, ikhlas tadi bang bukan pun kita, ingat lawan Tuhan tadi bang bukan pun kita, karena seluruhnya tadi inayah Allah. Jadi yang hibah di awak kita ini hidayah Allah, taufik Allah, inayah Allah. Kadada hidayahku, taufikku, inayahku kadada. Nah, seluruhnya tadi minallah dan wa ilallah, menunjuk akan kisah Allah Ta'ala yang maha baik tadi. Berarti kita kadada bisi kisah. Amun kadada bisi kisah, ya sama ya hina. Makanya ujar orang bahari, tapi ini hakikat lah. Sebelum kita sembahyang, kita hina, kadada bisi kebaikan. Setelah mengerjakan sembahyang, tetap posisi kita tetap hina, kadada perubahan, tetap kadada bisi kebaikan. Sebab yang sembahyang tadi adalah hidayah Allah, taufik Allah, inayah Allah. Maksudnya mendiringkas minallah wa illallah, ditolongi Allah dan untuk mengisahkan tentang kehebatan Allah. Minallah ditolongi Allah, wa ilallah untuk mengisahkan kehebatan Allah, bukan mengisahkan kehebatan diri kita. Nah, pinandu lawan Allah, ternyata ini pun Allah Ta'ala juga, berarti kita tetap hina. Maka mun kita hina, kenapa garang? Memang kada bisa apa-apa, kada bamudal hendak masuk surga. Amun modal kada hendak masuk surga, berarti kemana kita nih jagarnya? Nah, maka Allah Ta'ala pun dengan segala keperkasaannya tuh, nah Allah Ta'ala sombong boleh. Jadi Allah nyawa biar sembahyang, seumur hidup sembahyang, kada mengerjakan maksiat, lalu aku masukkan ke dalam neraka aku kada menjalim nyawa. Di situ kita takutnya lawan Tuhan, karena Allah bersifat yang ke-21, yais fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Aku jir Allah tasarahku. Nah, amun kita karena lawan Allah bersifat yang ke-21 jais tadi, tetap kita merinding imbas salam itu, assalamualaikum warahmatullah. Imbas membaca salawat 1000 kali, tetap kita merinding lawan Tuhan. Tetap rasa takutan lawan Tuhan. Ada yang rasa agak tuh. Nah, inilah hakikat kesudahan dari sembahyang. Mudahan paham lah dan paham. Wa qala ba'dul masyayikh wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa wa'fir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.